Ini yang harus kita waspadai. Karena jujur kalau kita lihat situasi dunia sekarang, inilah zamannya, inilah hadis ini menyangkut ke zaman kita sekarang ini. Sebuah zaman di mana Allah uji kita dengan ujian yang sangat berat. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Allah. Beliau adalah sosok dan figur yang paling pertama membicarakan tentang masalah akhir zaman, jauh sebelum Abah mulai. Anak-anakku sekalian, ini hari yang sangat mulia buat kalian. Kalian didatangi terus oleh para ulama-ulama tanah air ini. Kalian didatangi terus, dikunjungi, dan mereka kedatangannya membawa barokah yang banyak insyaallah ta'ala, dan juga mereka memberikan kepada kalian buah-buah hikmah yang bisa kalian pegang dalam hidup. Duduk kita bersama guru kita Ustadzuna Al-Habib Al-Karim Al-Hafiz insyaallah ta'ala, Ustadz Ihsan Tanjung, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemuda, para syabab, ya. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Ta'ala memberikan saya kemuliaan juga. Allah izinkan saya berkunjung kepada Al-Akh Al-Fadil Al-Habib Aba Uzma. Masya Allah, ini satu peristiwa yang tidak pernah saya bayangkan akan terjadi. Ya, sudah lama juga dengar tentang Payakumbuh ini. Ada satu tempat yang berapi-api dari situ. Mengeluarkan apinya kemana-mana. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, ya, para syabab, para pemuda ini bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari ilmu dan amal pengalaman di sini. Ya. Dalam kesempatan baik ini saya akan menyampaikan dua hadis saja. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat, yang kemudian para sahabat memperingatkan para tabi'in memperingatkan para tabi'in, terus sampai kepada umat yang sebenarnya perlu diperingatkan secara khusus karena hadis ini terkait dengan mereka. Dan ternyata umat itu adalah kita. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian, ya. Lalu Nabi meneruskan, ka qita'il lailil muslim, ya. Ketika fitnah itu sudah banyak mempengaruhi dunia ini, melanda dunia ini, maka dunia ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan kegelapan yang dimaksud bukan kegelapan fisik, tetapi kegelapan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai gelap, nilai-nilai kekufuran, kefasikan, kemunafikan, kesyirikan, kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, ya. Pendek kata, semua nilai-nilai gelap akan hadir ketika itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, kata Nabi kita, jika era itu datang, apa fenomena yang paling utama yang muncul di tengah-tengah umat ini? Fenomena utama adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang di pagi hari masih beriman, sore harinya kafir. Atau di sore hari masih beriman, pagi harinya kafir. Jelas Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak mengatakan pagi beramal soleh, sore beramal jahat. Tidak. Perbandingannya bukan amal soleh dengan amal jahat, tapi antara tadinya beriman dengan kemudian menjadi kafir. Artinya apa? Artinya pada masa itu umat Islam sangat mudah terjerembab ke dalam jenis dosa yang kelasnya bukan dosa kecil. Bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang para ulama menyebutnya dengan istilah nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ini yang harus kita waspadai.
Karena jujur kalau kita lihat situasi dunia sekarang, inilah zamannya, inilah hadis ini menyangkut ke zaman kita sekarang ini. Sebuah zaman di mana Allah uji kita dengan ujian yang sangat berat. Karena apa? Karena kepemimpinan dunia bukan di tangan kita, tapi di tangan kaum kuffar. Wabil khusus al-Yahud wan Nasara. Mereka yang sedang mimpin dunia hari ini. Tidak bisa kita pungkiri itu. Ya, dan ini masalah sunnatut tadawul, sunnah pergiliran yang memang Allah sudah takdirkan. Jadi bahwa kita sedang kalah sekarang itu realita. Ya, makanya kalau Abah sering mengingatkan kepada umat hari ini, dua hal yang harus kita jaga, memang itu benar. As-sabru wal yaqin. Kesabaran dan keyakinan itu harus kita miliki. Ya, karena tidak mungkin kita bisa menempuh dunia yang gelap gulita ini kecuali dengan as-sabru wal yaqin ini. Dan ujung dari hadis ini apa kata Nabi? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Orang-orang ini terlibat dalam dosa pembatal keimanan karena mereka telah rela menjual agamanya demi mendapatkan kenikmatan dunia. Artinya apa? Artinya rusak kemampuan membedakan mana mahal, mana murah itu terbalik-balik. Sekarang saya tanya kepada kalian. Din Allah ini murah atau mahal? Hah? Din Allah ini murah atau mahal? Mahal, ya. Bahkan ini barang paling mahal di dunia bagi orang beriman. Makanya Nabi sampai mengajarkan kita doa panjang sekali. Tapi di sela-sela doa itu ada bagian di mana Nabi mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan kau biarkan musibah menimpa kami dalam urusan agama kami. Jadi kita orang beriman, kalau kena musibah kesehatan, kena musibah harta, kita bisa bersabar. Tapi kalau sudah musibah agama, itu puncak musibah. Kenapa? Karena din ini adalah barang paling berharga bagi kita. Sekarang saya tanya lagi, kenikmatan dunia murah atau mahal? Masya Allah, jawabannya tegas sekali. Ini kalau di majelis lain saya tanya, kenikmatan dunia murah atau mahal, orang tuh bingung jawabnya. Karena apa? Sudah banyak yang sudah materialis sekarang. Sehingga untuk mengatakan murah tuh ragu-ragu. Tapi ini anak-anak muda ini Masya Allah. Saya ulangi lagi, kenikmatan dunia murah atau mahal? Masya Allah. Berhasil antum? Alhamdulillah. Antum punya pencinta akhirat yang luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Ini hadis pertama. Nah, hadis kedua. Ya. Lagi-lagi berkaitan dengan zaman kita. Nabi 15 abad yang lalu telah menggambarkan bahwa sekalipun Islam ini dijamin oleh Allah, tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Kan ada jaminan itu dari Allah. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini orang-orang kafir sudah berputus asa mengalahkan din kalian, agama kalian al-Islam ini. Karenanya jangan takut pada mereka, kata Allah, tapi takutlah kepadaku. Tapi ingat, putus asa melawan apa? Melawan din ini. Bukan putus asa melawan kaum muslimin, tidak. Orang kafir tidak pernah putus asa melawan kaum muslimin. Karena apa? Mereka tahu kaum muslimin itu beda dengan Islam. Kalau Islam itu mantap, nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau kaum muslimin itu bisa kuat, bisa lemah. Ya. Bisa berada di rel yang benar, bisa berada di rel yang salah. Ya. Nah, jadi Nabi pernah menyampaikan satu hadis tentang ajaran Islam yang karena umatnya itu lemah, kemudian ajaran itu sendiri mengalami pelunturan, pelan tapi pasti. Bagaimana kata Nabi? La tunqadanna ural islami urwatan. فَكُلَّمَنْ تَقُدَتْ أُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْدًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ. Jadi Nabi kita bersabda, ikatan Islam ini akan terurai simpul demi simpul. Tahu simpul ya? Tahu simpul? Simpul tali ya. Jadi Nabi menggambarkan Islam ini seperti kumpulan ikatan yang sudah mantap ya. Tapi dia bisa terurai, dan kalau dia terurai itu simpul demi simpul, satu demi satu. Setiap satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Itu terurai, simpul berikutnya. Itu terurai, simpul berikutnya. Nah, urutannya bagaimana? Yang paling awal akan terurai adalah urusan hukum, dan yang paling akhir terurai adalah urusan sholat. Ya. Nah, semenjak runtuhnya tatanan Islam, sistem iman dan tauhid tahun 1342 Hijriah, persis 100 tahun dari kita sekarang pakai kalender Hijriah.
Apa yang terjadi? Di negeri-negeri kaum muslimin yang paling awal berubah adalah hukum. Tadinya hukum Allah yang berlaku, mulai hukum sekuler yang berlaku. Dan yang lebih menyakitkan, hukum yang berlaku seringkali adalah hukum mantan penjajahnya. Kalau negeri muslim itu tadi dijajah sama Inggris, mereka berhasil mengusir penjajah Inggris bulenya itu, kafirnya itu. Tapi herannya hukum Inggrisnya dipakai. Kalau negeri muslim itu dijajah Belanda, ya kan, Belandanya diusir dengan Allahu Akbar. Tapi anehnya setelah mereka terusir, hukum Belanda pula dipakai. Ya. Itu baru tahap awal. Tahap berikutnya kemudian politiknya. Makin lama makin asing kita dengan politik yang dimainkan oleh orang-orang yang secara status mengaku muslim. Tapi politik macam apa? Kok nggak seperti Umar ibn Khattab, nggak seperti Abu Bakar Siddiq, ya? Karena apa? Karena simpul politik Islam terurai. Ekonomi Islam terurai. Bahkan di negeri muslim diperkenalkan ekonomi ribawi. Ya, musuhnya Allah dan Rasulnya. Berperang dengan Allah dan Rasulnya. Terus pelan, simpul demi simpul lepas, ya. Kemudian simpul budaya. Kita dulu kalau menikmati hiburan, ya, dalam zaman Islam berjaya, setiap hiburan itu membawa kita kepada zikrullah, ya. Seperti antum kalau menikmati hiburan berkuda, itu kan ingat Nabi, ingat para sahabat, ya kan, itu zikrullah, mengingat Allah, mengingat jihad fisabilillah. Tapi hiburan-hiburan modern sekarang ini semuanya mengarah kepada fiktor, pikiran-pikiran kotor. Terus simpul budaya lepas, simpul pendidikan lepas. Ya, pendidikan sekarang sudah bukan pendidikan Islam, pendidikan sekuler. Maka banyak orang tua tidak mau lagi anaknya bercita-cita menjadi ulama. Maunya kalau nggak jadi tukang insinyur, jadi tukang dokter. Bangga kali mereka. Terus satu demi satu, simpul medis terlepas. Ya, ingat dulu ketika Tibun Nabawi yang tegak, para tabib itu mendidik diri mereka sendiri dan pasiennya, bahwasanya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Sehingga kalau pasiennya sembuh, tidak ada tabib yang begini, aku yang menyembuhkan, tidak ada. Dia kembalikan kepada Allah. Dan tidak ada pasien dulu yang menganggap tabib itu segala-galanya. Tidak. Dia tahu tabib cuma berupaya saja. Tapi dalam medis modern sekarang ini, dokter seolah-olah menjadi penentu segala-galanya. Sampai berani mengatakan, maaf, setelah lihat diagnosa paru-paru Anda, jantung Anda, umur Anda tinggal 3 bulan. Bayangkan, hidup dan mati seperti di tangan dia. Jadi satu demi satu simpul lepas. Nah, yang paling mengerikan, sekarang di depan mata kepala kita sendiri, kita sedang menyaksikan simpul sholat diacak-acak. Ya. Bayangkan. Ya. Kok bisa umat Islam sekarang seperti lupa dengan ilmu yang selama ini sudah ditanamkan, bahwasanya ibadah mahdoh semuanya haram, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya kan? Itu kan hakikatnya begitu. Makanya Nabi mengeluarkan hadis yang terkenal sekali, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan itu bermakna apa? Salat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian lihat aku dan para sahabatku salat berjamaah. Ya. Dan belum pernah ada dalam sejarah Islam taun sedahsyat apapun menyebabkan masjid-masjid kemudian berubah salat berjamaahnya. Belum pernah ada kejadian. Ya. Tapi sekarang umat Islam sendiri, ulamanya sendiri yang teriak-teriak hendaknya jaga jarak. Padahal hadisnya sangat jelas. Gimana Ustaz? No. Ya. Tutuplah celah-celah di antara kalian. Ya. Celah-celah itu menjadi tempat bercokolnya siapa? Syaitan. Furujatin lisyaitan. Ya, menjadi tempat syaitan. Jadi sekarang masjid-masjid itu menyediakan tempat dikasih tanda syaitan di mana posisinya. Iya toh? Dan Nabi pernah sholat, sahabat berjarak sedikit saja. Setelah itu Nabi bilang, aku tadi lihat ada anak domba, setan anak domba di celah kalian. Sekarang celahnya besar, bukan anak domba lagi, sekeluarga domba hadir di situ. Suami, istri, anak, mertua, mantu, cucu, semuanya hadir. Ya. Ini musibah besar. Ya. Dan Nabi mengingatkan kita dalam hadis yang lain, Innal Yahuda qad sami'u dinahum. Sesungguhnya Yahudi itu sudah putus asa, sudah bosan dengan agama mereka. Dan mereka itu kaum yang sangat hasad kepada kita umat Islam, terutama dalam 3 perkara. Perkara apa? Raddis salam, menjawab ucapan waalaikumsalam kepada sesama saudara muslim ketika mengucapkan salam. Yang kedua, fi iqamatis sufuf, dalam menegakkan shaf. Kedisiplinan umat Islam menegakkan shaf lurus dan rapat itu membuat hasad kaum Yahudi.
Karenanya hari ini Yahudi tertawa terbahak-bahak melihat Masjidil Haram, melihat Masjidil Nabawi. Mereka sudah sukses. Ya. Dan ini dijadikan dalil sama banyak umat Islam di seluruh dunia sekarang. Alah, kamu tuh siapa? Ulama mana kamu? Sedangkan lihat Masjid Nabawi saja, lihat Masjidil Haram saja. Kita harus jaga jarak, kalau enggak kita mati kena virus. Nauzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, Yahudi itu hasad pada kita dalam urusan apa? Ucapan kaum muslimin di belakang imam sholat wajib mereka ketika sholat jahar, yaitu kalimat amin. Makin keras suara aminnya, makin hasad Yahudi. Yang berarti makin sedikit jumlah jamaahnya, suara aminnya makin kecil. Dan ini yang terjadi di banyak masjid sekarang. Masjid mestinya muat 1000 orang, cuma muat 300 orang. Karena aturannya begitu. Otomatis suara aminnya mengecil. Nah, saudaraku rahimakumullah, tidak ada pilihan lain buat kita. Bahwa kita tetap harus berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan kita berpegang kepada itu, apapun yang kita hadapi, insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah Ta'ala, mendatangkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan kalaupun kita setelah menjalankan sunnah Nabi kita sakit, ya sakit itu takdir dari Allah Ta'ala. Hak Allah untuk menguji siapapun dengan penyakit. Tapi yang penting kita tidak boleh mengalahkan ya kedisiplinan kita menegakkan sunnah Nabi dengan alasan apapun, apalagi kalau alasan itu hanya bersifat duniawi. Ya, demikian barangkali yang bisa saya share pada sore hari ini. Ya, saya doakan mudah-mudahan jamaah sekalian, terutama para pemuda, pemudi, para talibah di sini menjadi calon-calon ulama Islam, calon-calon mujahidin, mujahidat fisabilillah. Ya, dan mudah-mudahan Saleh. Mana Saleh? Hadir Saleh? Mana Saleh? Masya Allah, Saleh insya Allah ya. Jihad fisabilillah. Bayatul Mahdi. Bayatul Mahdi. Insyaallah. Ya. Allahumma ja'alna min jayshil mahdi alladhina akhadhu ihdal husnayain, ish kariman au mutsyahidah. Amin. Demikian barangkali yang bisa saya share ya. Abah, Masya Allah, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Ustaz Salim, hayyakumullah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman. Uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.